ini ayah nih ibu. Iya. Besan mana besan? Ini kebiasaannya. Cara ini apa ini lama banget. Dangdut suara gendang. Ya Allah enaknya. Ditabu berulang-ulang kan gitu. Dangdut tata tata, dangdut tata tata gitu ya. Saya nih ngobrol sama Pak Haji beneran dah. Hati saya dari dateng sampai sekarang gitu Pak Haji. Sama saya juga. Ya Pak Haji bisa aja. Pak Haji berarti dulu dari kecil emang udah seneng nyanyi. Kenapa bisa ketemu sama dangdut tuh gimana ceritanya Pak Haji? Oke. Mau ngikut prokes ke Bang Haji Rhoma Irama. Karena ibu emang ngefans banget kebenaran. Lagi kapan ketemu ibu belum sempet foto-foto juga ada ini. Dan mata ngantuk tapi buat ke sana ibu mau. Kenapa aku harus tertawa sementara hatiku sedih. Baik deh, bawa handphone aku. Ntar ini ya gubernur wali kota itu menteri ngubungin susah. Oh, ada asisten. Oh masya Allah benar. Ajudan lagi yang pegang. Oh, oke. Ya mati lampunya. Ya. Imam sentimen banget nih, Imam. Gua turunin lu, Mam, dari sini lu, Mam. Haji Rhoma Irama itu dulu rumahnya di mana deh ayo tahu? Di Kampung Melayu, tapi dia di itunya Kebon Barunya. Kebon Baru itu ya, pas banget. Ntar tanya, dia masih ada di situ, itu buat anaknya sekarang. Ibu tuh dari daerah situ, Kebon Baru, kelahiran Kebon Baru, ibu. Di bawahnya itu dekat kali, itu rumah Haji Rhoma Irama. Tanya aja dia. Enggak, ya iyalah, lupakan dulu dia artis. Kita tahu dekat rumah dia gitu. Ya sampai sekarang, iya kok dulu artis, sekarang juga artis. Legenda ya, legendaris. Sampai ibu mimpiin. Kayak pengen banget foto waktu acara dulu masih MNC ya. MNC apa sih? Acara dangdut aja itu. Dangdut TPI di sana, nggak sempat moto lagi. Waktu masih di TPI kemarin yang ada di situ, Bang Hajinya udah turun lagi, kagak foto-foto. Baru sekarang nih kesempatan. Nih Bu ya. Iya, tisu makanya biar ngantuk-ngantuk ibu lakonin dah. Pikiran ibu di Jakarta nggak tahu ya di sini. Iya, Aku Rama deket ya, Rekod. Bu, ya. Kira-kira Bang Haji tahu nggak nih ayah ojek nih ya? Oh, udah kena ya artis nomor 1. Depok kan. Siapa yang nggak kenal Haji Abdul Rozak? Di mana tinggalnya sekarang di mana? Jadi suka mondar-mandir aja dia, Pak. Dan tadi ke Jakarta, tapi seringan di Depok deh kayaknya Bang Haji. Kalau sekarang ini soalnya kan sering mengisi acara khutbah di masjid-masjid Depok. Oh. Seperti Masjid Baitur Rahman, terus Masjid Nur Mukmin di yang Simpangan itu. Alhamdulillah ya udah balik pulang aja. Mangga tuh. Tanggaan dekat. Iya ya tahunya. Ya Allah. Masya Allah sehat. Mani aslinya Mada. Assalamualaikum. Kuku salaman sama. Sehat ya. Ini Mas Bima officialnya. Halo Mas. Nyampe juga Bang. Saya
ke belakang. Ayo, Udah disuruh sama Pak Haji. Oh, udah disuruh. Ayo, boleh. Bro, ayo dong. Bu, ini Rizka tim kreatif. Ayo, kiss yuk. Ini Rizka. Terus ini Paris yang megang kreatif konser. Amin. Ya. Support ya kita ya. Mereka Support. semangat banget sumpah. Iya dong. Parah. Geraknya kayak maraton cuy. Gua kalau nggak ada mereka, Kalau gua nggak nggak ada kalau yang nggak nyemangatin. gercep nanti kita nggak. Kalau nggak gercep nanti kita ketinggalan. Bener. Betul Parah. kan? Pak Haji udah nungguin kan? Pak Haji nungguin kan? Ayah sama ibu pakai yang ikut lagi dah. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum Pak. Pak Haji, Assalamualaikum. Ayo. Pak, ini ayah. Ini ibu. Haji. Ngefans banget mau ikut ke sini nggak apa-apa ya Pak Haji. Ayo deg-degan baik. Ini ayah nih ibu. Iya. Besan mana besan? Ini kebiasaannya. Apa kita menjadi besan ya? Mau ya Pak Haji? Caranya apa ini lama banget. Baru turun mobil deg-degan ayo. Pak Haji maaf ya telat, saya baru selesai syuting lapor Pak tadi 6:30. Sekarang lapor sini. Tahu yuk, kenal lo. Deg-degan dah Pak Haji. Sini apa duduk? Duduk. Bu, sini duduk. Pak Haji saya ngefans banget sama Pak Haji. Pak Haji, dari dulu. Pak Haji dari rumah Nggak udah bisa. pengen ikut. Cuman nggak bisa mulu, dijaga mulu habisnya ya. Ini ditutup Pak. Ya kalau kali ditutup ntar orang pada masuk. Ayo jangan dikucing. Bapak siapa namanya? Abdul Rozak. Abdul Razak. Iya. Masya Allah. Ibu? Umi Kalsu. Masya Allah. Ummu Kalsum sama Abdul Razak. Iya. Kalau ini Ayu Ting Ting. Ayu Rosmalina. Oh, iya. Bu rame pecaknya enak aja. Oh ya. Punya Iya, rumah Pak makan. Haji. Mampir, Pak Haji. Warung mampir. Di mana? Nah ini Depok Timur. Bayar nggak? Ya Allah. Kalau Raja Dangdut mau makan sampai 50 orang kok bayar. Bercanda Pak Haji. Pak Haji ini dari tim konser Ayu, tim kreatifnya ada Rizka, ada Paris. Ini manajer Ayu, Firman. Pak Haji ketemu lagi. Kemarin yang ke Yang Cikarang, dijogetin, dijogetin di Mang. Cikarang. Oh, Mari kita di sini juga. Rizka. Ini tim YouTube Ayu. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss you. Kita balik lagi di Ngobrol Yuk. Ngobrol bareng Ayu. Kiss you. Kali ini Masya Allah udah kayak ketiban bulan ini. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ya Allah, rajanya Raja Dangdut. Yaitu Pak Haji Rhoma Irama. Pak Haji, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, makasih banyak ya udah mau mampir di channel Ayu Kiss You TV. Ya Allah, Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang banget apa namanya udah kayak ngimpi nih kita kedatangan Pak Ayu. Ini maaf ya Pak Haji kalau Ayu agak-agak grogi nanyanya mau ngobrol apa. Pak Haji nggak galak kan ya? Kadang-kadang. Ya Allah, kadang-kadang lagi. Ya salam pakai kadang-kadang. Pak Haji, Ayu mau nanya-nanya nih. Kalau Pak Haji mau jawab ya alhamdulillah. Kalau nggak mau jawab ya mohon dijawab karena kan ini YouTube. Pak Haji sampai sekarang nih masih suka nyiptain lagu nggak sih Pak Haji? Masih Pak Haji? Masih bikin sendiri gitu Pak Haji, nulis-nulis gitu? Iya masih. Oh, terus ada nggak Pak Haji lagu yang Pak Haji udah bikin tapi belum sempet gitu Pak Haji rilisin gitu?
Ada. Ada. Banyak gitu Pak Haji? Ya beberapa lah. Pak Haji berarti kalau bikin lagu itu sedapatnya Pak Haji apa memang sebuah kewajiban, keharusan gitu maksudnya? Itu kan lagu itu inspirasi, ilham. Inspirasi itu muncul berbagai macam hal ya. Ada bersifat true story yang kita alami sendiri. Iya, betul. Kita mau tuangkan, kita mau sampaikan ya. Kemudian ada yang imajinasi, kita menghayalkan sesuatu. Ada yang kisah orang lain, kita tuangkan di dalam lirik gitu ya. Betul. Makanya ada tema percintaan, tema sosial, bahkan politik ya. Betul. Nah itu putus cinta ya Pak Haji. Ya percintaan, ada sosial. Kalau sosial misalnya judi, lagu merah. Iya Pak Haji, iya. Dan ada juga lagu dakwah seperti itu. Dakwah, politik kayak tadi gitu ya Pak Haji. Itu Pak Haji biasanya kalau kayak gitu dapat ilhamnya tuh tiba-tiba apa emang diniatin aja gitu bikin? Inspirasi itu dia muncul bukan dicari. Oh, muncul dengan sendirinya ya, gitu. Ketika dia muncul kita tangkap, bukan pakai tangan bukan. Bercanda aja lagi tangkap pakai tangan. Tangkap, kemudian kita tuangkan ke dalam lirik dan musik seperti itu. Tapi kalau misalnya penyanyi tuh wajib nggak sih Pak Haji bisa nyiptain lagu sebenarnya? Enggak kan? Penyanyi tidak harus menciptakan lagu. Ketika pencipta tidak harus bisa nyanyi gitu kan. Oh iya juga ya. Nah, bener penyanyi tidak harus menciptakan lagu. Pencipta tidak harus menyanyi. Pak Haji bisa ya Pak Haji. Pak Haji. Kalau Pak Haji ngeliat nih dangdut nih sekarang tuh gimana sih menurut Pak Haji? Dalam perjalanannya dangdut itu ya mendapat pengaruh ya influence dari musik-musik dunia kan. Sebagaimana kita lihat sekarang macam-macam yang namanya bentuk musik dangdut itu. Nah, yang pasti selama ada sense of dangdut, rasa dangdutnya itu ya disebut dangdut. Gitu dangdut kan. gitu. Entah mau dibikin jazz, pop dan sebagainya, tapi sense of dangdutnya itu terasa. Seperti contoh, iya, Pak Haji. saya pernah bikin lagu nggak pakai gendang, nggak pakai drum. Tahu nggak lagu apa judulnya saja lupa. Da-da-da, re-re-ra, tiada sama, yang miskin, yang kaya, berbeda-beda, ya. Itu nggak ada gendangnya, nggak ada apa, jadi nggak selalu identik juga dengan gendang itu sendiri. Oh berarti itu sebenarnya dangdut itu Pak Haji nggak mesti ada gendang, nggak mesti. Ya tapi pada dasarnya dangdut itu kan muncul dari suara gendang itu sendiri. Dangdut suara gendang. Ya Allah enaknya. Ditabu berulang-ulang kan gitu. Dangdut tata-tata, dangdut tata-tata gitu ya. Ya Allah Pak Haji dulu nih ya saya punya cerita ya Pak Haji. Dulu waktu saya masih awal-awal nyanyi gitu ya Pak Haji, saya pernah ketemu sama Pak Haji. Oh ya? Iya Pak Haji beneran deh. Terus ibu saya tuh sampai ngejar-ngejar nyolek Pak Haji. Oh ya? Iya beneran Pak Haji. Ini beneran. Di mana? Ya Allah udah lama banget, saya masih awal masuk SMP kayaknya. Saya juga udah mulai nyanyi Pak Haji, tapi belum punya album ya Pak Haji. Jadi waktu itu kayak Ibu ngejar-ngejar saya waktu itu? Iya, karena Bapak nggak marah Bapak? Bukan masalah ngejar-ngejar Pak Haji, bukan. Lucu aja lagi. Tapi ini bener Kisyu, jadi sampai sekarang masih saya ingat. Sengaja kita mau cerita ini pas lagi begini biar Pak Haji gimana gitu apa ekspresinya. Karena dulu Pak Haji tuh lagi dikerumunin banyak orang kan, banyak fans Pak Haji. Terus ibu pengen banget saya sama ibu tuh foto sama Pak Haji waktu itu. Dulu kita sempat foto nggak sih Bu? Enggak ya Bu ya, karena Pak Haji udah keburu jalan gitu. Dan ternyata sekarang bisa ngundang di acara YouTube kita tuh, aduh rasa-rasanya, aduh. Pak Haji tahu nggak sih, saya nih ngobrol sama Pak Haji beneran dah, hati saya dari dateng sampai sekarang gitu Pak Haji. Sama saya juga. Ya Pak Haji bisa aja. Pak Haji mah begitu mulu bercandanya.
Ya benar Pak Haji. Kalau nggak mati saya. Pak Haji, tapi Pak Haji sebagai raja dangdut gitu Pak Haji, ngelihat kayak penyanyi-penyanyi dangdut muda gitu kayak saya gitu, kayak yang lain itu menurut Pak Haji gimana sih? Saya bangga. Bangga kenapa? Karena dangdut ini terus berkembang, terus eksis. Betul. Bahwa sebagaimana di PAMDI, kamu belum masuk PAMDI ya? Anggota PAMDI bukan kamu? Belum Pak Haji. Harus. Oh. PAMDI ini, Persatuan Artis Musik dan Indonesia, itu punya idealisme untuk memagari budaya Indonesia. Jadi penetrasi kultural yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Makanya tagline daripada PAMDI, bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Nah, jadi bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Kenapa? Karena saya kan punya itu tuh moto, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Musik itu bukan sekedar untuk menghibur, tapi dia punya pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena the power of music itu bisa merubah karakter orang, bisa membentuk akhlak orang, karakter orang. Makanya di sini dia punya pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Musik ini bisa bikin orang baik jadi nggak baik, bisa bikin orang nggak baik jadi baik. Nah, tapi secara umum musik itu fun, untuk menghibur. Dalam tataran menghibur saja itu sesuatu yang sangat baik. Itu sudah satu pahala gitu ya Pak Haji. Kalau dibilang apalagi kalau orang menghibur orang itu suatu muamalah yang baik. Daripada nyusahin orang. Bener. Nih Pak Haji kayak begini-gini nyusahin orang aja kerjanya tim saya. Pak Haji, kan saya penyanyi nih. Saya pengen tahu gitu, maksudnya mumpung lagi ada Pak Haji gitu. Sebagai penyanyi itu maksudnya kalau cara bernyanyi yang baik dan benar tuh sebenarnya seperti apa sih Pak Haji? Menyanyi itu ada beberapa unsur. Pertama lip sync, kemudian notasi, ketiga ekspresi penjiwaan. Dari tiga ini itu memang satu-satu harus benar. Notasinya harus benar, nggak false, ya. Kemudian lip sync-nya harus jelas, apa yang kita ucapkan itu clear, jelas. Artikulasinya ya Pak Haji. Ya, artikulasinya jelas. Yang ketiga ekspresi, penghayatan sesuai dengan yang diminta oleh lirik itu sendiri. Nah itulah tiga unsur daripada bagaimana menyanyi yang baik gitu. Paling tidak itulah. Jadi Pak Haji kalau misal benar nggak sih kalau misal kayak saya nih pengen nyanyi gitu, nyanyi sesuatu, kita harus benar-benar liatin dulu liriknya, kita harus mengerti dulu lagunya supaya kita bisa merasakan itu ya Pak Haji. Walaupun misalnya nih Pak Haji, saya kan cengkoknya juga belum yang terlalu sampai mateng banget, tapi kalau kita nyanyinya pakai hati itu sudah bisa dibilang bagus atau enak atau gimana Pak Haji? Cengkok, istilah dia itu ada cengkok ya. Cengkok itu sebetulnya teknik vokal yang ada trio dan sebagainya. Misalnya gitu kan. Gitu kan. Itu bisa saja tanpa teknik-teknik itu lagu tuh bisa sangat menyentuh. Misalnya kita nyanyi datar aja. Iya. Ya. Tapi ketika notasinya benar. Nginjak notnya benar. Lip sync-nya benar, ya, kalimatnya benar, dan penjiwaannya benar, itu akan sangat menyentuh, walaupun tanpa cengkok-cengkok tadi. Cengkok-cengkok tadi. Kayak saya kan. Cengkok itu misalnya bumbunya deh. Iya, bumbunya. Iya gitu, kayak bumbu pecak gitu ya Pak Haji. Pak Haji, kalau saya kan jarang latihan nyanyi. Itu sebenarnya diperbolehkan gak sih Pak Haji? Kalau kayak Pak Haji kan masih tetap latihan nyanyi terus gitu. Apakah saya harus maksudnya tetap maintain gitu, harus tetap latihan nyanyi juga? Sesuatu kalau mau abadi ya harus dirawat. Harus terus berlatih. Berarti bisa kali ya saya setiap hari ke studio latihan aja gitu. Ke studio sini lumayan latihan ada studio dekat rumah.
nggak usah sore ke studio, di rumah aja kan bisa latihan. Iya Pak Haji, kalau emang orang mau niat ya Pak Haji. Ya, artinya itu kita bertanggung jawab terhadap karir. Bener. Dan implementasi syukur juga. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan menjaga karir kita gitu. Nah, itu kan tadi kita udah nanya-nanya nih ya Kisyu soal musik gitu. Pak Haji, kalau kayak Pak Haji sendiri gitu ya kan kita kalau ngelihat Pak Haji tuh kayaknya kayak aduh Pak Haji nih orangnya serius banget gitu. Kita kayak aduh kayak takut, kayak sungkan, kayak segan gitu. Pak Haji tuh sebenarnya aslinya gimana sih Pak Haji? Pribadi yang seperti apa gitu biar Kisyu pada tahu gitu. Tuh tawa kan? Nah, artinya begini, orang bisa melihat karakter Roma yang sebenarnya misalnya di film atau di podcast ya, di pergaulan gak biasa. Jadi saya nggak merasa membentuk image gitu, nggak merasa begitu, mengalir aja gitu. Apa adanya gitu Pak Haji? Apa adanya. Oh, tapi Pak Haji suka bercanda juga nggak sih? Tipe yang termasuk senang bercanda nggak sih? Suka banget, suka pakai banget. Masa sih Pak Haji? Demi Allah. Oh. Karena bercanda itu, tertawa itu sehat. Rasulullah saja suka bercanda, tapi bercandanya tetap di dalam koridor yang tidak melanggar akhlak, tidak melanggar apa. Contohnya begini. Contohnya. Kisah Rasulullah. Ada seorang nenek-nenek cerita kepada salah seorang istri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini nenek tua ini rajin ibadah, rajin puasa, pokoknya akhlaknya bagus. Kira-kira beliau masuk surga nggak ya Rasulullah? Nabi bilang gini, di surga nggak ada nenek-nenek, gitu. Oh bercandanya gitu ya Pak Haji? Di surga nggak ada nenek-nenek, gitu kan. Nenek itu kan nangis langsung, oh saya nggak masuk surga ya. Bukan nggak masuk surga, nanti manusia itu di surga kembali muda lagi. Cantik-cantik lagi. Cantik-cantik lah, lebih cantik dari yang sekarang kan gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi bercanda itu sehat. Dan di samping ada nilai-nilai positif ya, menghibur orang itu, bikin orang ketawa itu nilai positif ya. Iya. Tapi kalau marah juga pernah juga dong pasti Pak Haji? Sering. Aduh ya Allah. Tapi marahnya artinya yang kontekstual. Sering, artinya bukan sering, artinya suka lah marah. Terutama dalam bidang musik. Nah, itu saya sering marah. Misalnya ada yang mau pentas nih. Ada tendensi nggak benar gitu kan. Sampai sementara ini udah last minute ini. Benar. Ya, itu marah saya. Marah. Bahwa kamu nggak bertanggung jawab gitu kan. Ini itu marah. Artinya kontekstual gitu. Tapi marahnya bukan pakai kata-kata kebun binatang atau menghina orang. Marah boleh tapi jangan menghina. Misalnya tolol kamu kata-kata kebun binatang misalnya. Itu harus dihindarkan ya. Artinya marah yang apa. Tapi di film saya pernah ada tuh. Saya ngajarin nyanyi yang marah-marah tuh. Tolol amat sih kamu gitu. Itu kan hanya acting ya Pak Haji. Acting. Iyalah kira-kira begitu. Jadi marah kadang-kadang perlu yang kontekstual, tapi satu bukan karena kebencian, marah itu bukan karena benci, tapi lebih kepada mengkritisi, mengoreksi bahwa kamu salah gitu. Kira-kira begitulah. Begitu, iya benar. Aduh makanya kita kalau duet bareng sama Pak Haji tuh kayak ya Allah harus benar-benar bagus banget, harus benar-benar karena kalau enggak kan ya entah takut mengecewakan kan, takutnya kan begitu. Pak Haji berarti dulu dari kecil emang udah seneng nyanyi, kenapa bisa ketemu sama dangdut tuh gimana ceritanya Pak Haji? Oke. Dari kecil, dari masih kelas dulu SR istilahnya. SR? Sekolah rakyat, kalau sekarang SD. Iya, sekolah dasar. Dari SR tuh saya sudah menyelami dua dunia musik, Barat dan India. Ya. Kenapa lagu Barat? Ibu saya suka lagu Barat. Dulu kan ada piringan hitam gitu kan. Nah, saya sering dengar lagu Barat. Saya suka lagu Barat. Dan
saya juga suka lagu India. Nah, jadi dua kutub musik ini itu sejak kecil terjadi secara alamiah aja gitu ya, secara alamiah. Nah, makanya kalau saya akhirnya bikin band kan, bikin band pop, lagu-lagu barat, terus di sisi lain nyanyi dangdut, orkes Melayu saat itu kan, sebelum terus dangdut. Nah, seperti itu. Jadi ketemunya tuh Pak Haji tuh yang nemuin kayak gitu tuh sendiri tuh perpaduan antara India. Nah, jadi revolusi musik yang saya lakukan tahun 70 itu merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut. Itu dari pengalaman bakat musik saya ya. Saya suka rock, saya suka sweet sound pop, saya suka lagu India. Maka jadilah soneta sebagai genre dangdut. Berapa tahun udah Pak Haji soneta Pak Haji? Soneta didirikan tahun 70. Masya Allah 70. Kalau saya berkarir udah tahun 60-an udah berkarir. Solo kalir, nyanyi gitu kan. Sendiri. Nah kalau sonetanya mulai tahun 70-an. Tahun 70. Ya Allah, sampai saat ini loh masih aktif terus soneta di mana-mana, di festival musik juga hampir tuh ya Pak, setiap tahun tuh ada mulu ya Pak Haji. Festival musik-musik gede tuh pasti selalu ada gitu. Dan sekarang tuh dangdut tuh Pak Haji senangnya anak-anak muda juga udah pada mulai suka Pak Haji, udah pada mulai menikmati. Karena gitu. Penyanyi muda-muda juga suka dangdut. Iya bener, itu dia Pak Haji. Alhamdulillah sih ya Pak Haji, dangdut semakin meluas ya Pak Haji, semakin banyak penggemarnya dan semakin banyak fansnya. Kita sebagai penyanyi dangdut, apalagi Pak Haji sendiri yang punya kasarnya raja dangdut, pasti seneng lah ya kalau dangdut ini bisa tetap terus berkembang ya Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Berarti Pak Haji dari kecil tuh emang udah cerdas juga berarti ya Pak Haji, udah bisa nggak nyampur-nyampurin musik dan nyiptain ini itu lagu. Kalau lagu udah ada berapa Pak Haji? Ya Allah, udah kagak kehitung dah ini mah. Belum sampai 1000, tapi yang saya nyanyikan lebih dari 1000. Lebih dari 1000? Lebih dari 1000. Kalau yang saya ciptakan belum sampai 1000. Ya Allah, belum sampai 1000, tapi kan udah banyak banget rata-rata penyanyi dangdut semua lagunya Pak Haji kan? Enggak semua. Ya Allah Pak Haji. Pak Haji nggak mau nyiptain lagu buat Ayu Pak Haji? Nggak apa-apa, kali aja ngomong yang namanya bercanda, kali aja tiba-tiba Pak Haji set. Kayaknya cocok nih lagu buat si Ayu nih, ntar gue kasih. Ya Pak Haji ya, kan kita nggak tahu ya kesempatan kapan lagi cuy diciptain sama Raja Dangdut ya Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji sekali lagi udah mau main di Kishu TV. Mudah-mudahan Pak Haji sehat terus, makin sukses pastinya. Doain Ayu juga ya Pak Haji, biar tetap terus membawa dangdut lebih baik pastinya ke depannya. Amin. Kishu, itu dia tadi obrolan seru antara aku sama Raja Dangdut kita Pak Haji Rhoma Irama. Sekali lagi jangan lupa yang mau nonton keseruan kita, jangan lupa nonton Kishu TV, like, share, comment, and subscribe. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Makasih banyak Pak Haji. Alhamdulillah, akhirnya bisa berfoto juga berdua. Ayu tahu kan? Dari dulu ngejar-ngejar dia. Iya. Rido lagi ke Madura yuk, pesta rakyat. Kalau latihan nanti di sini. Gila, punya suara bagus begitu, gila Rido mah suaranya. Dia Indianya ya bener ya. Aduh, nggak ada yang ngalahin, nggak ada yang ngalahin kalau Rido. Ayu diajak YouTube-nya mulu cover lagu. Tapi belum sempet-sempet. Khusus lagu-lagu Hindi. India kalau dia. Benar. Ntar ya kita kapan sama Rido ya. Di situ aja kan dekat di Pesona dia. Iya. Biar dia mah kita ajak baskom challenge. Kaya kan? Ayo di Pesona Kaya. Rido. Iya. Kita sama anaknya begini, kan sama bapaknya kita. Udah jam 22.35 masih lucu aja, Bu. Apa artinya? Nih. Apa? Nih apa? Jam. Nih? Clock is tick. Berarti jam terbang. Jam terbang. Iya. Pemandangannya pohon bambu kita. Kayak di negeri Cina ya Pak. Kayak di kebun kangkung. Kebun kangkung. Aku harus tersenyum. Ibu ini nanya, "Tan di mana suasananya?" Kan ibu ini mau foto sebelah mana? Cair aja kan Pak Aldi ya. Tegang Pak Haji. Wah. Kemarin 5 keluar. 5 enggak jadi teh kemarin langsung.
5 bintang tamu nggak jadi Pak. Dia dibercandain nggak sensi kan? Enggak. Wah parah, gebrak kemana? Ayahnya mau foto dulu. Sekali lagi 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke. Ibu berdua dong, ah. Pak Haji. Ya. Nggak cemburu Bapak. Karena Bapak berdua saya. Berdua. Ayo deket Pak Haji. Saya berdua dulu. Oh. Salam ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ibu udah berdua. Belum. Ibu udah berdua. Ayo mantar di bangku sama Pak Haji. Iya. Ya ayo. Iya Pak Haji duluan. Pak Haji yang punya cara. Iya. Ya. Lemes banget.